Halo, selamat sore juga Rafa. Ada yang bisa Ibu bantu? Ada nih Bu. Jadi Rafa datang ke sini untuk bertanya nih Bu pada Ibu. Jadi Rafa dapat tugas evaluasi kategorisasi Bu. Jadi tugasnya itu bertanya tentang menurut Bapak atau Ibu, apakah pendeta robot itu baik atau tidak Bu? Jelaskan alasannya Bu, supaya Rafa dan teman-teman katekumen tahu nih Bu. Gitu ya. Baik, Ibu akan coba jelaskan dan bantu dari pertanyaan ini ya. Gini, memang kita hidup di zaman teknologi ya sekarang ini. Semua serba mesin, serba robot. Ya itu alasannya untuk mempermudah pekerjaan manusia ya. Entah itu pekerjaan rumah tangga ataupun pekerjaan di kantor, di perusahaan, ya untuk inilah meringankan pekerjaan manusia. Tapi memang wajar lah ya, namanya juga kita hidup di zaman teknologi. Tapi kalau menurut Ibu, untuk pendeta robot ini ya, sepertinya kurang bagus lah, sangat tidak bagus. Karena gini, alasannya kenapa? Kita aja yang pendeta manusia aja masih kita masih kita kurang hargai ataupun masih kita kurang fokus dalam beribadah gitu. Apalagi ini pendeta robot. Jadi seperti kesannya tuh kita kayak menyembah pada sesuatu berhala gitu ya, karena itu kan benda mati. Betul. Nah, benda mati dan kita kurang fokus gitu untuk beribadah, untuk dilayani seorang apalagi itu mesin gitu kan. Jadi seperti kesannya tuh kita beribadah kepada berhala gitu, kepada ini sesuatu hal yang benda mati gitu. Jadi menurut Ibu itu sangat tidak bagus. Lebih bagus ya, biarpun kita mau ikut teknologi secanggih apapun, tapi biarlah kita hidup menurut kehendak Tuhan gitu ya, hidup dalamnya tetap dalam kerendahan hati gitu, untuk menyembah Tuhan, fokus menyembah Tuhan, itu saja. Ya, tosah tanpa harus ya pakai robot-robot segala gitu ya, gitu, karena kayaknya kurang inilah etis gitu. Karena bagi Ibu tuh, sedangkan kita pendeta manusia aja masih kita ini ya mendua gitu, masih kita kurang fokus, apalagi itu sesuatu di hadapan kita itu benda mati. Nah gitu, itulah. Jadi menurut Ibu sangat tidak bagus. Ya, itu saja jawabannya. Terima kasih ya Bu, telah membantu Rafa. Ya. Jadi menurut Ibu nih pendeta robot nih jahat ya Bu ya, tidak bagus ya. Tidak bagus. Karena bukan merupakan langsung dari Tuhan. Gitu. Karena itu ya kita seperti inilah, kita duduk dengarkan robot bicara. Jadi seperti kita ini ya, ini dengan benda ya menyembah benda mati gitu. Ya, jadi ya lebih bagus ya kita ini aja lah, yang normal saja ya, seperti itu. Terima kasih ya Bu, telah membantu Rafa selain Ibu. Ya, kiranya nanti diteguhkan nanti kedepannya menjadi seorang CD baru yang takut akan Tuhan, dalam pelayanan sering ya, biarpun diutus untuk jadi pelayan PA ataupun jadi pengurus gerakan pemuda ataupun perkat lainnya, tetap ya rajin beribadah gitu ya, takut akan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sore Bapak. Jadi gini Pak, kita dengan Rafa kemarin untuk minta tolong Bapak nih. Jadi Rafa datang ke sini ada tugas evaluasi wawancara. Nah pertanyaannya itu Pak, tentang menurut Bapak apakah pendeta robot itu baik atau tidak? Coba jelaskan Pak menurut Rafa, supaya Rafa dan kawan-kawan katekumen bisa paham nih Pak. Ya, kalau bilang baik atau jahat kita lihat dulu fungsi nama robot. Ya, robot itu kan dibuat oleh manusia dan diprogramkan oleh manusia. Ya, kalau untuk pekerjaan yang lain mungkin dia baik, dia dapat membantu. Itulah kemajuan teknologi ya. Ya, teknologi
teknologi itu memang baik, tapi tidak dapat menggantikan yang namanya hakikat pendeta. Ya, hakikat pendeta yang sebenarnya. Kenapa begitu? Pendeta bukan dipandang hanya berkhotbah, sekedar berkhotbah, tapi juga dia melakukan firman itu sendiri dan dinyatakan dalam hidupnya sehari-hari. Nah, dan perlu kita ketahui, pendeta itu dia diurapi, ya, diurapi berbeda dengan robot. Ya, tadi dari awal saya sudah bilang robot itu hanya diprogramkan oleh manusia. Ya, kemudian atau lebih jelasnya dengan bahasa GPIB sekarang, pelayanan firman itu dan sakramen hanya melaksanakan panggilan dan pengutusan. Pengutusan maksudnya melalui persekutuan dan lain sebagainya. Pelayanan kesaksian itu menjangkau banyak orang, ya, menjangkau banyak orang dengan latar belakang yang masing-masing. Dan saya kira tidak bisa dilakukan oleh robot, ya. Ya, kalau Rafa buka di Yakobus 5 ayat 14 itu jelas tuh. Yakobus 5 itu Rafa baca dulu. Yakobus 5 ayat 14. Yakobus 5 ayat 14. Ya. Yakobus 15 ayat 4, pokoknya begitulah. Yakobus 5 ayat 4. Yakobus 5 ayat 14 coba. Baca. Oke. 5. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, di situ jelas. Apakah robot bisa melakukan hal seperti itu? Jelas tidak, Pak. Ya, mungkin itu tanggapan dari atau pandangan dari saya sendiri. Ya. Oh, baik, Terima Pak. kasih. Jadi berarti pendeta robot ini jahat menurut pandangan Bapak ya, Pak ya? Kalau dibilang untuk berkorban itu mungkin Kurang cocok. Tidak cocok. Oh, Kalau berarti dilihat dari teknologi dia sangat membantu karena dia bisa diprogramkan oleh manusia itu sendiri. Berarti robot itu baik menurut Bapak, tapi kalau dia dilakukan untuk sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan atau berhubungan dengan agama itu kurang cocok ya, Pak ya. Oke, Pak, terima kasih, Pak, telah membantu Rafa dalam evaluasi. Sama-sama. Yang terakhir ya, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak. Jadi mungkin Rafa tutup, Pak. Jadi terima kasih ya, Pak. Selalu selamat sore. Salam, selamat malam teman-teman. Saya Akmal Rafael di sini. Saya akan menjelaskan tentang mengapa kita harus rajin membaca Alkitab. Tapi sebelum itu, yang pertama-tama, jika kalian mendengarkan suara kipas, maafkan saya karena malam ini sangat panas sekali. Aduh. Jadi kita langsung saja kembali ke topik kita, yaitu mengapa kita harus rajin membaca Alkitab. Jadi teman-temanku sekalian, para bapak, ibu, adik, atau kakak, atau teman seperjuangan, mengapa kita harus membaca Alkitab? Mengapa kita harus rajin membaca Alkitab? Karena yang pertama, Alkitab itu merupakan sumber iman kita, sumber penjunjung kehidupan kita. Dan juga, mengapa kita tidak bisa membaca Alkitab? Membaca, padahal ini tinggal dibuka saja. Tinggal dibuka, dibaca. Bahkan, membaca Alkitab ini kadang ada yang seminggu sekali, dan kadang ada yang tidak seminggu sekali. Aduh, sangat kacau sekali. Padahal, kenapa kita harus rajin membaca Alkitab? Karena ini merupakan sumber kehidupan kita. Dan juga, yang kedua, Alkitab itu bisa mudah dibawa kemana saja. Contohnya, ini Alkitab. Kalian ingin pergi kemana? Ke sekolah, ke gereja, atau kemanapun. Kalian bisa masukkan ini ke dalam tas kalian seperti ini. Tas Alkitab, masukkan saja. Jika tas kalian ini penuh, tidak masalah. Alkitab ini bisa dibawa kemana saja. Karena apa? Karena teknologi sudah berkembang, teman-teman. Jadi kalian tidak usah harus membawa Alkitab seperti ini. Kalian bisa bawa Alkitab yang ada di handphone kalian. Jadi saya akan tunjukkan beberapa aplikasi Alkitab di handphone kalian. Seperti ini, teman-teman. Pertama, sudah pasti di handphone kalian memiliki Play Store, cuy. Play Store. Kalau IP App Store tak salah namanya, nggak pernah pakai IP, maaf ya. Habis itu kalian cukup ketik aja, tinggal ketik ya kan, Alkitab.
Kalian hanya perlu mengetik Alkitab dan boom, banyak sekali teman-teman. Kalian tinggal download saja, itu berbagai variasi dan juga tidak terlalu memenuhi ruang aplikasi kalian lah ya. Karena di sini cuma ada yang 19 MB, 6 MB, 62 MB. Ya kalau 62 MB mungkin terlalu besar ya. Ini kan ada nih yang 6 MB. Kalian tinggal download. Nih, download. Saya sudah download pastinya karena kadang kita lupakan bawa Alkitab kayak gini. Nih, kadang lupa. Duh, sumber kehidupan kita bisa lupa. Aduh, kacau sekali. Makanya, guys, walaupun kalian lupa, mati. Walaupun kalian lupa bawa Alkitab, kalian tidak mungkin lupa bawa handphone kan? Tidak mungkin kan? Sudah pasti tidak. Gadget ini, kita tidak bakal bisa melupakan bawanya. Kalau kita lupa bawa ini, rasanya mati. Padahal sumber kehidupan kita itu ini, teman-teman. Kita tuh selalu memerlukan ini, Alkitab setiap hari. Ya, mungkin saya juga kadang lupa untuk membaca Alkitab. Kadang kita semua juga, ya namanya juga manusia. Begitulah hidup. Jadi begitulah teman-teman. Itulah yang kedua. Alkitab itu mudah dibawa kemana saja. Ingat ya teman-teman. Ini hanya sedikit yang bisa saya, bagaimana bilangnya, yang bisa saya sharing gitu lah atas pengetahuan saya. Dan juga saya ini juga jarang baca Alkitab. Cuman ya udah mulai sering-sering lah memperdalam ilmu iman kita ya kan, sebagai Kristiani, sebagai Kristen. Kita sambil ngaca-ngaca ya kan, santai aja. Dan juga udah mau naik CD, udah besar. Semoga saya sendiri berdoa, semoga saya semakin dekat kepada Tuhan, semakin rajin gereja, semakin rajin membaca Alkitab, ya semakin ikut dalam peribadahan. Saya bisa ikut tampil gitu atau jadi apa. Dan juga yang ketiga teman-teman, karena Alkitab merupakan sumber pengenalan akan Tuhan, di mana kita dapat mengenal kepribadian Tuhan dengan cara mendengarkan firman-Nya dan ajarannya melalui Alkitab. Tuh, banyak teman-teman di Google sumber-sumber mengapa kita harus membaca Alkitab. Jadi, apa salahnya untuk kita belajar? Ya, saya juga tidak tahu. Saya juga manusia. Saya juga perlu Google untuk men-searching. Ya, walaupun sebenarnya saya tidak tahu ini diperbolehkan atau tidak, tapi saya kan tidak tahu. Jadi saya mempelajarinya. Ini ada sumbernya teman-teman. Jadi saya sudah beritahu ya. Ya, jadi menurut Google ini, menurutnya Alkitab itu merupakan sumber pengenalan akan Tuhan, di mana kita dapat mengenal kepribadian Tuhan dengan cara mendengarkan firman-Nya dan ajarannya. Tuh, mendengarkan firman-Nya teman-teman. Kan udah ada pendeta, sudah ada toh. Kalian tinggal datang ke gereja, nggak susah untuk beribadah menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Kalian nggak datang ke gereja, aduh, kacau sekali. Kalian datang ke gereja aja, kadang kalau memang agak susah kayak itu. Walaupun kita tak pakai Alkitab ini nih, kadang kalau kita pakai Alkitab yang ada di HP itu kadang susah mendengarkan khotbahnya ya. Nah, susah mendengarkan khotbah, mendengarkan Alkitab melalui ajaran firman-Nya. Di sini ada kaitannya dengan kemajuan teknologi, di mana katanya ada pendeta robot. Kacau sekali. Aduh, jadi itulah teman-teman. Kalau menurut saya pribadi ada di Yakobus 15 ayat 4 kalau saya tidak salah. Mari kita cek bersama-sama. Kita pakai Alkitab yang di sini supaya kita bisa lebih fokus untuk mendengarkan Alkitabnya. Jangan jangan buka-buka lain gitulah. Orang pendeta lagi khotbah kasih firman Tuhan, kalian malah main HP. Apa coba? Kita cari dulu ya. Yakobus 15. Enak loh. Tuh. Enak. Alkitab tuh bisa dibawa kemana aja nih. Yakobus 15 ayat 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Alamak, maaf teman-teman, salah ayat kayaknya ini. Aduh, ketahuan. Menurut Google ini, menurutnya
Alkitab itu merupakan sumber pengenalan akan Tuhan, di mana kita dapat mengenal kepribadian Tuhan dengan cara mendengarkan firman-Nya dan ajarannya. Tuh, mendengarkan firman-Nya, teman-teman. Kan udah ada pendeta, sudah ada toh. Kalian tinggal datang ke gereja, nggak susah untuk beribadah menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Kalian nggak datang ke gereja, aduh, kacau sekali. Kalian datang ke gereja aja, kadang kalau memang agak susah kayak itu, walaupun kita tak pakai Alkitab ini nih. Kadang kalau kita pakai Alkitab yang ada di HP itu kadang susah mendengarkan khotbahnya ya. Nah, susah mendengarkan khotbah, mendengarkan Alkitab melalui ajaran firman-Nya. Di sini ada kaitannya dengan kemajuan teknologi, di mana katanya ada pendeta robot. Kacau sekali. Aduh, jadi itulah teman-teman. Kalau menurut saya pribadi ada di Yakobus 15 ayat 4 kalau saya tidak salah. Mari kita cek bersama-sama. Kita pakai Alkitab yang di sini supaya kita bisa lebih fokus untuk mendengarkan Alkitabnya. Jangan jangan buka-buka lain gitu lah. Orang pendeta lagi khotbah kasih firman Tuhan, kalian malah main HP. Apa coba? Kita cari dulu ya. Yakobus 15. Enak loh. Tuh. Enak. Alkitab tuh bisa dibawa kemana aja nih. Yakobus 15 ayat 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Alamak, maaf teman-teman, salah ayat kayaknya ini. Aduh, ketahuan deh saya jarang baca Alkitab juga ya. Aduh. Tadi lupa saya ini jadinya nih. Yakobus 15 ayat 4 ya. Nah kan, ini juga nih pelajaran bagi saya sendiri ya. Saya juga bisa salah gitu loh. Yakobus 5 ayat 15 salah. Ini juga salah. Aduh teman-teman, saya lupa tadi apa itu. Tadi apa namanya ya. Bentar teman-teman, coba kita cari lagi. Aduh, maafkan saya teman-teman, saya juga manusia, saya juga lupa. Bentar, tadi saya sudah baca coba untuk mengingat, tapi saya lupa. Yakobus atau apa tadi? Yakobus 4. Yakobus 4 kayaknya deh. Yakobus 4 ayat 12. Waduh, bukan. Ya teman-teman, maafkan saya lupa nampaknya tadi Yakobus berapa. Cuman di sini ada yang menarik nih dari Yakobus 4 ayat berapa ini? 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Wow. Bahkan saya yang lupa ayat aja dapat firman yang baru gitu teman. Nah ini juga ada yang baru nih. Jangan memfitnah orang. Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Judulnya itu guys. Aduh, tak nampak ya. Nah ini guys. Ini. Wow. Walaupun saya lupa untuk mengingat Yakobus berapa tadi yang bicara tentang teknologi, tapi walaupun lupa, walaupun kita salah, apakah itu merubah Alkitab yang sangat suci dan baik ini? Tidak teman-teman. Jika kita melupakan ayat yang kita ingat tadi, tidak masalah. Di sini masih banyak ayat yang bagus teman-teman tuh kalian ingat. Ya walaupun saya juga mohon maaf tadi saya benar-benar lupa tadi Yakobus berapa, atau bukan Yakobus tadi ya. Saya juga lupa, maafkan saya ya teman-teman. Jadi begitulah teman-teman ya. Sedikit yang bisa saya sampaikan mengapa kita Kristen ini, kita yang Kristen, kita yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus harus rajin membaca Alkitab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya benar-benar mohon maaf, saya minta maaf teman-teman. Mungkin nanti setelah naik CD saya juga akan memperbaiki diri saya untuk mengingat-ingat lagi Alkitab ini. Aduh, maafkan saya teman-teman, saya benar-benar minta maaf. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ingat ya teman-teman, 3 yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, Alkitab merupakan sumber kehidupan Kristiani. Yang kedua, Alkitab bisa dibawa kemana saja. Jika kalian tidak bisa membawa Alkitab yang seperti ini, kalian cukup menginstalnya di sini. Dan yang ketiga,
Bentar teman-teman. Yang ketiga itu tadi apa kata Google ya? Kita baca sekali lagi dan kita ingat bersama-sama. Karena Alkitab merupakan sumber pengenalan akan Tuhan, di mana kita dapat mengenal kepribadian Tuhan dengan cara mendengarkan firman-Nya dan ajaran melalui kitab. Itu yang ketiga teman-teman. Karena Alkitab merupakan sumber pengenalan firman Tuhan teman-teman. Dan itu dia kenapa kita harus rajin membaca Alkitab. Terima kasih teman-teman. Saya benar-benar mohon maaf atas kekilafan saya tadi, kesalahan saya di mana saya melupakan suatu ayat yang penting yang berhubungan juga dengan teknologi. Jadi saya benar-benar minta maaf teman-teman. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya juga berdoa tadi untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman para katikumen, supaya kami yang akan naik CD ini bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan, bisa mengingat ayat yang gampang diingat tadi. Aduh, teman-teman, saya benar-benar minta maaf. Saya mohon maaf sekali lagi teman-teman. Mungkin sekian lah ya yang bisa saya sampaikan. Saya benar-benar minta maaf sekali lagi dan terima kasih teman-teman yang telah menyaksikannya. Doakan kami para katikumen yang sebentar lagi akan SCD supaya kami bisa dekat kepada Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa dan rajin selalu memuliakan nama Tuhan. Cukup sekian ya teman-teman. Saya Otman Rafael Syaloho sebagai salah satu katikumen yang akan naik CD. Kami berharap doanya supaya nanti tanggal 24 kami dapat lancar naik CD-nya. Tidak ada kekurangan satu apapun, tidak ada hal apapun yang dapat menghalangi kami, supaya kami juga bisa dewasa dalam iman lah ya, udah bisa dibilang. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya benar-benar salah banget. Saya lupa tadi Yakobus berapa atau bukan Yakobus. Mungkin nanti akan saya cari lagi. Dan sekali lagi saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih. Salam, selamat malam teman-teman semuanya.